membahas masalah nasab, jangan diasumsikan bahwa kiai itu benci sama Habib, tetapi kiai sedang mendudukkan Habib pada tempatnya. Yang selama ini kalian pahami bahwa Habib itu adalah cucunya Rasulullah, sekarang sudah terbukti secara ilmiah dan secara saintifik genetika mereka tidak bisa disebut cucunya Rasulullah. Yang sudah ada tes DNA dari kalangan dzurriyyahnya Kanjeng Nabi yang ada di Banten, yang ada di Cirebon, dan ada di Jawa Timur, justru yang terbukti secara genetik cucunya Rasulullah adalah anak cucunya Wali Songo. Itu data yang real, itu data ilmiah, tidak boleh ditolak oleh kalian. Kalau kalian menolak itu berarti menolak ilmu. Menolak ilmu itu menolak Allah, karena Allah itu salah satu sifatnya adalah ilmu. Dan menolak ilmu tidak akan menang, sepintar apapun sehebat kalian akan dijatuhkan oleh. Maka dari itu kita bukan mau berbuat jelek sama Habib, tidak, tetapi apa? Tetapi kita membutuhkan Habib pada tempatnya. Kalau Habib itu jadi gurunya kalian, hormati semestinya, ya kan? Tapi bukan sebagai cucunya Rasulullah, tapi juga hormati karena keilmuannya, hormati karena gurunya kalian, hormati semuanya karena itu guru kalian. Kita tidak mengajarkan jelek kepada orang, tapi kita lagi mendudukkan Habaib pada tempatnya, memberikan pencerahan ilmu kepada masyarakat Banten, supaya masyarakat Banten ketika mencintai cucunya Kanjeng Nabi tidak salah orang. Karena orang yang mengaku cucunya Rasulullah itu sangat berat. Kenapa anak cucunya Wali Songo itu tidak ada yang mengaku dirinya cucunya Rasulullah? Karena berat, membawa itu sangat berat. Semua orang suka dicintai, semua orang suka dipuji, semua orang suka dijunjung. Tapi kadang-kadang pujian junjungan ini kadang-kadang menyesatkan kurang sedayanya. Maka dari itu cucu-cucunya Wali Songo justru membenarkan, bukan sekedar membenarkan nasabnya disimpan saja, tetapi para syarif dan para syarif ini kawin dengan orang Banten, kawin dengan orang Cirebon, kawin dengan orang Jawa, kawin dengan orang Sunda, sehingga akhirnya punya anak yang Sayyid Syarif cuma hidungnya pesek-pesek. Maksudnya apa? Supaya kalau ada yang ngaku Sayyid Syarif gak ada yang percaya. Maksudnya apa? Supaya para syarif dan Sayyid ini nggak sombong. Sebab itu justru kalau yang nggak sombong itu adalah cucu-cucunya Rasulullah, mengikuti akhlaknya, prinsipnya, yaitu mbahnya dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau anjen kepengen tahu bagaimana akhlaknya Rasul, lihat akhlaknya para ajinan yang ada di kampung di lembur-lembur. Eta akhlaknya Rasulullah SAW. Orang Pasundan ayah angah hubungna, nyari sungai arus bisa. Bagaimana caranya menghargai orang tua, bagaimana caranya bicara sama kiai. Nah ini saudara-saudara yang diajar untuk ajengan alasan ayah di lembur-lembur, sanden-sanden. Eta adalah merupakan contoh akhlaknya Rasulullah. Pengen tahu bagaimana akhlaknya Rasulullah, lihat akhlaknya para kiai, para ulama. Sebab para kiai, para ulama itu ada di Banten yang jumlahnya ratusan ribu orang, bahkan mungkin jutaan, itu juga kuat. 99% adalah cucunya baginda Rasulullah SAW. Tapi memang itu semuanya disimpan, nasabnya disimpan, semuanya disimpan semua, supaya jadi cucunya Rasulullah jangan dikultuskan, jangan disembah. Jangan sampai ada habaib yang mengaku cucunya Rasulullah tak disembah-sembah, telapak kakinya dicium-cium, kakinya dicium-cium. Astagfirullah. Ini kita bisa berubah nanti Banten, bukan ahlu sunnah, akhirnya ada syiah nantinya, fanatik berlebihan. Padahal mereka secara ilmiah, secara genetik itu sudah terbukti habaib itu bukan cucunya Rasulullah, bahkan bukan daripada genetik Arab. Makanya kita sudah tahu bahwa Mbah Najwa Shihab, bahkannya bin Syihab itu saudara-saudara sekalian, ternyata darah Arabnya cuma 3,4%. Baik dari Bangladesh dan kesananya juga banyak Yahudi. Tahun-tahun kalau seumpama ada orang Banten mengatakan habaib itu genetikanya Yahudi, bukan berarti membenci, bukan berarti menghina. Lalu sekarang kalau saya tanya, kalau saya bicara anjente genetikanya Sunda, menghina tuh. Anjente genetikanya Jawa, menghina tuh. Menghina ya, jangan merasa, jangan malu ke genetika. Saya orang Sunda, saya orang Jawa. Saya dari ibu, dari dulu gak kumpul zaman bahasa Abdullah Sunda, saya Mira Rasanti Sunda. Syarif Abdullah ya Arab, Quraisy, Sunda Arab. Ya itu genetika. Nah, maka dari itu saudara-saudara ketika para ulama para NU ini adalah mengatakan bahwasanya yang namanya habaib itu genetikanya itu adalah Yahudi, itu bukan menghina, itu lagi bicara fakta, bicara ilmu.
memberikan ilmu kepada kalian. Adakah salah itu? Ayat salah. Gen itu nggak salah. Kalian ada nggak yang minta gen kepada Allah? Ketika mau dilahirkan orang tuanya Allah, jadikan anak saya ini genetikanya Arab sana supaya hidungnya mancung-mancung. Ayat itu. Jadi ketika lahir gennya gen Jawa, gen Sun. Dari siapa? Allah. Dari siapa? Dari Allah. Bisa nggak maksa? Anjing pengen gen dia bisa maksa ente? Nah, jadi urusan gen urusan Allah. Berarti menghina gen menghina Allah. Ngerti? Dan mengingkari gen sama dengan mengingkari kontrak irodat Allah. Ya salah Yahudi. Orang Yahudi itu banyak yang alim. Ulama besar Yahudi banyak, Imam Ibnu Jurayj. Itu ulama besar pakar sejarah Islam itu Yahudi. Ka'bul Ahbar Wahab bin Munabbih Yahudi. Seorang ulama soleh jadi waliullah, rujukannya ulama tafsir, namanya Imam Abdullah bin Abdissalam Yahudi. Bahkan ada mengatakan dalam satu riwayat sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar adalah seorang sahabat katanya Yahudi dari Abdurrahman. Tapi dia adalah mukthir riwayat, orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Salahnya naon gen. Kalau gen itu nggak salah, berarti kalau saya bicara anjing gennya Yahudi salah enggak? Salah. Paham? Cuma ini kadang-kadang ada habaib dan kadang-kadang hatinya masih kotor. Kadang-kadang tuh bilang ini menjelek-jelekan, ini menghina, memusuhi Nabi. Untung anak memusuhi Nabi. Laras. Nah, maka dari itu yang memberikan pencerahan ke masyarakat Banten. Ini kubatul ibn kekuatan ibu tinggal diikuti saja. Artinya kalau kalian ikut, insya Allah selamat. Nggak ikut, akan tidak selamat. Fanatik para habib yang berlebihan. Artinya telapaknya habib dicium-cium. Artinya orang telapaknya habib lewat dicium-cium. Ya Allah, itu berlebihan bulan. Namanya itu Syiah. Karena memang habaib itu dari Hadramaut itu asalnya Syiah. Imamnya yang Irak. Jadi tinggalnya Yahudi. Makanya Syiah tidak sebut Islam karena yang membuat jadi tinggalnya Yahudi, termasuk Abdullah bin Sabah dulu orang yang menggagas Syiah waktu zaman Sayyidina Ali adalah orang Yahudi. Jadi tidak ada yang menjelek-jelekan urusan itu. La fadla li'arabiyyin 'ala 'ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada keistimewaan orang Arab di atas orang Ajam, orang Yahudi di atas Arab, Arab di atas Yahudi, Sunda di atas Jawa, Jawa di atas Sunda, Sunda Jawa di atas Arab, Yahudi tidak ada. Kita minta kecuali takwa ini agama kita bukan cimandan. Jadi nggak usah itu. Kita mau genetika Arab, mau genetika Yahudi, yang penting kita jadi umatnya Rasul. Paham? Kenapa anda keberatan sih kalau anda genetika anda Yahudi? Karena itu adalah diambil dari anda sendiri. 200 orang habaib sudah dites DNA. Karena di luar negeri ini mereka sudah tahu. Kalau habaib itu atau ba'albi, alu-ba'albi ini atau alu-albi ini adalah bukan kuriatur atau bukan sungai ajalabi. Makanya banyak yang tes DNA dan semua genetika Yahudi. Genetika Yahudi. Termasuk ada yang terakhir seorang pahlawan ba'albi, maknanya bin Syah, Ahmad Syah, ya itu tes DNA dan diumumkan di media sosial, ternyata genetikanya Yahudi. Tapi yang jadi aneh itu ada bangsa Habsyi genetiknya Bangladesh. Lah kok beda-beda? Kan pak ibunya sama, kenapa beda? Kita nggak ngerti kenapa beda. Berarti ini ada semacam kayak pencatatan nasab. Paham tidak? Ada orang yang bukan gennya dicampurkan. Ya Allah a'lam bishawab. Saya nggak mau menuduh seperti itu. Tapi artinya yang jelas, kadang-kadang gen mereka itu nggak sama. Ada segaf bangsanya ini bangsanya ini. Loh kok beda-beda? Kan orang tuanya sama. Kalau saya supaya dari Mbak Abbas, ini gennya Mbak Abbas sama. Saya ini semua gennya Mbak Abbas sama. Ketika gennya Mbak Abbas tidak ditemukan di anjing, berarti anjing bukan cucunya Mbak Abbas. Ini yang jadi masalah, ada orang ngaku cucunya Mbak Abbas, makanya Al-Abbasi. Lalu tuh gen Mbak Abbas nggak ada. Ada gennya tuh gen Indramayu, atau gennya gen Pandeglang, atau kumaha itu. Dan mungkin dia dicampur, dicampur, ternyata ini. Paham tak? Makanya ini kubatul ilmi tidak boleh dikorban kalian hanya tahu saja. Silakan kalian terima sok dan terima tenang. Yang penting konsekuensinya di depan Allah SWT pertanggungjawabkan sendiri-sendiri. Dan orang sederhana para ajengan, para pengusaha nu ayat di Banten hanya memberikan pencerahan kepada kalian.
memberikan ilmu bahwa ini seperti ini seperti ini seperti ini. Silakan kalian mau terima benar. Yang jelas kita hanya menyampaikan. Wa ma alaina illa balaghun mubin. Kewajiban kita hanya untuk menyampaikan. Iman tidak urusan Allah. Haruslah. Ya. Maka dari itu ayo orang sedaya membentuk laskar sabilillah yang kira-kira pasukan laskar di Banten ini jadi kekuatan yang utama di Indonesia, karena di Banten ini adalah para ulama, para ajudan semuanya cucunya syarif dan seorang syarif dan sayyid walaupun hidungnya pesat-pesat. Haruslah maka itu harus tampil ayo di payung kita Banten sama Cirebonnya. Haruslah jangan kalah dengan yang lainnya. Kalau yang lainnya bisa bergerak, kenapa Banten tidak? Karena ini urusan kuatul ilmi, kekuatan ilmu, kekuatan Allah luar biasa diarahkan usaha luar biasa. Haruslah hada faqdu amrin Allah wallahu basirun bil ibad wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.